Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang beranggotakan Yonatan LPM 1940301065 dan Fadila Aprilia Nurbulan 1940301076 akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas wajib perencanaan fondasi tiang pancang pada mata kuliah desain fondasi 2. Dosen pengampu Asrullo STMT. Ya, mungkin langsung saja. Pada bab 2 yaitu dasar teori, di mana dasar teori ini akan kita pakai pada penyelesaian soal yang akan dipaparkan selanjutnya. Yang pertama, fondasi tiang pancang. Adapun definisinya adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, baja yang digunakan untuk mentramisasi beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah dalam massa tanah yang dipasang dengan cara dipancangkan. Menurut Bowles 1991, pada umumnya kegunaan tiang pancang adalah yang pertama untuk membawa beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah lapisan tanah. Yang kedua untuk menahan gaya desakan ke atas atau gaya guling seperti untuk telapak ruangan bawah tanah di bawah di bidang batas air jenuh dan untuk menopang kaki-kaki menara terhadap guling. Yang ketiga memampatkan endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan getaran dorongan. Yang pancang ini dapat ditarik keluar kemudian. Selanjutnya, untuk mendesain fondasi tiang pancang dengan parameter dimensinya, yaitu yang harus diketahui adalah kita harus melakukan perhitungan kuat dukung fondasi, di mana perhitungan kuat dukung fondasi sedikit ditinjau dengan 3 perhitungan, yaitu kuat dukung fondasi berdasarkan kuat bahan, kuat dukung fondasi berdasarkan data SPT, kuat dukung fondasi berdasarkan nilai sondir. Dari kuat dukung tadi ada beberapa parameter yang perlu diketahui, yaitu daya dukung izin tekan, di mana memiliki formula sebagai berikut, yaitu PA per XC X AP per FK1 ditambah TF X dikali AST per FK2. Terus parameter selanjutnya itu daya dukung izin tarik, di mana formulanya itu PTA sama dengan T dikali AST dikali 0,7 per FK2 dikali WP. Terus selanjutnya perhitungan jumlah tiang fondasi, di mana dengan formula NP sama dengan P dikali PAL. Selanjutnya kontrol gaya geser dua arah, di mana kontrol ini bertujuan untuk mengetahui apakah tebal pile cup cukup kuat untuk menahan beban terhadap pusat yang terjadi. Yang pertama, kontrol terhadap geser pons yang bekerja satu arah, di mana penampang kristis terhadap geser pada pelat fondasi terletak sejarak D dari permukaan reaksi terhadap bidang yang melintang pada bidang yang melintang pada seluruh lebar plat, dengan formula FC sama dengan 1/6 akar FC aksen dikali BW dikali D. Selanjutnya kontrol terhadap geser pons yang bergerak dua arah. Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang plat mempunyai keliling yang masing-masing sebesar B, di mana penampang kritis terjadi sejarak setengah D dari permukaan tumpuan yang terlibat pada gambar.
dengan formula VC sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 beta 0 dikali 2 akar FC aksen dikali B dikali D. Selanjutnya dari yang pertama tadi daya dukung tiang, baru jumlah tiang, baru gaya geser, selanjutnya ke gaya kontrol gaya lateral dengan metode Brooms, di mana kontrol ini dimaksudkan untuk mengetahui gaya lateral yang mampu ditahan oleh tiang pancang. Selanjutnya pengulangan file cap, di mana file cap dihitung tinjauan bidang kritis pada arah X dan Y seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Tinjauan bidang kritis pada arah X dan Y. Yang pertama, rencanakan sebagai balok persegi dengan lebar B dan tinggi efektif D, di mana momen perlu sama dengan MU per B kali D kuadrat. Yang kedua, rasio penulangan dapat diperoleh dengan persamaan W sama dengan 0,5 kurang akar 0,72 dikurang 1,7 kali FC aksen, di mana PB sama dengan FC aksen dikali FY dikali beta dalam kurung per 600 kali FY kali 0,85 kali FC aksen. Dimana atau juga Pmin sama dengan 1,4 per FY. Selanjutnya, bila rasio penulangan tarik memenuhi syarat, maka dilanjut dengan perhitungan luas tulangan, di mana AS sama dengan P dikali B dikali D rencana. Selanjutnya, dengan hasil luas tulangan yang telah diketahui, maka dapat dilanjut dengan merencanakan diameter dan jarak tulangan yang disesuaikan dengan luas tulangan yang dihitung. Pemeriksaan terhadap tinggi efektif yang dipakai harus lebih besar daripada rencana, di mana dipakai sama dengan H- selimut beton dikurang diameter sengkang dikurang setengah diameter tulangan. Dan langsung saja kita langsung ke pembahasan soal dengan memakai dasar teori yang tadi. Dan di sini yang di bab 3 ini adalah metode pelaksanaan pada umumnya ketika melakukan pemasangan fondasi yang panjang dari awal hingga akhir. Dan kita untuk mengefisiensi waktu, kita langsung saja melangkah ke bab 4, yaitu pembahasan, di mana bab 4 pembahasan ini sudah saya cantumkan di PPT saya. Jadi yang di PPT ini adalah hasil dari PDF yang ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya yang terkasih, Saudara Saudara Fadila Aprilia Nurbulan. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yonatan dengan soal dan pembahasan. Adapun yang kita cari dari beberapa poin dalam perencanaan fondasi tiang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perhitungan kuat dukung fondasi. Yang kedua ada perhitungan jumlah tiang fondasi. Yang ketiga ada perhitungan tebal dan dimensi pel kecap. Selanjutnya ada kontrol gaya geser. Dan yang kelima ada kontrol gaya lateral. Yang keenam ada penulangan pel cap. Dan yang terakhir ada gambar detail. Ini adalah soal yang dicari, di mana rencana fondasi tiang pancang pada suatu pekerjaan konstruksi dengan data-data sebagai berikut. Dan ini adalah side plan-nya, termasuk ke penyelesaiannya. Kuat daya dukung tanah data bahan sebagai berikut.
cari berdasarkan kekuatan bahan. Luas penampang tiang pancang A sama dengan 0,127 meter persegi. Berat tiang pancang sama dengan WP 48,27 kilonewton, di mana kuat tekan beton tiang pancang C sama dengan 2.500 kPa. Selanjutnya ada kapasitas dukung nominal tiang pancang. Selanjutnya ada faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan aksial tiang pancang sama dengan F dikali Pn. Didapat hasil 530,96 kilonewton. Selanjutnya kita cari berdasarkan data bor tanah atau skepton. A. Tahanan ujung. Dicari luas penampang tiang pancang sama dengan 0,127 meter persegi. Di mana kohesi tanah di sekitar dasar tiang pancang CB sama dengan 51,00 kilonewton per meter persegi. Di mana faktor daya dukung menurut skepton sama dengan NC 9. Didapat tahanan ujung nominal tiang pancang PB sama dengan 57,703 kilonewton. Selanjutnya di tahanan gesek. Tahanan gesek nominal menurut skepton. Di mana rumusnya sebagai berikut. Di mana AD sama dengan faktor adesi CU kohesi tanah di sepanjang tiang. Kilonewton per meter persegi, di mana AS sama dengan luas permukaan dinding tiang meter persegi. Faktor adesi untuk jenis tanah lempung, AD sama dengan 0,2 ditambah 0,98 CU, di mana diameter sama dengan 0,40 meter. Luas permukaan dinding segmen tiang, AS sama dengan P dikali D dikali L1, di mana L1 panjang segmen tiang pancang yang ditinjau dalam meter. Selanjutnya ada tabel tahanan gesek nominal tiang. Ini adalah hasil dari tahanan gesek nominal tiang. Dicari nilai total tahanan gesek nominal sama dengan 440,53 kilonewton. Selanjutnya ada di tahanan aksial tiang pancang, di mana dapat 498,56 kilonewton. Selanjutnya kita mencari faktor reduksi kekuatannya, di mana F sama dengan 0,60. Didapat tahanan aksial tiang pancang sama dengan 298,83 kilonewton. Selanjutnya berdasarkan hasil uji sondir atau Beckman, tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana WT faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang, AB sama dengan luas ujung bawah tiang meter persegi, QC sama dengan tahanan penetrasi kerucut statis yang merupakan nilai rata-rata dihitung dari 8 titik D di atas dasar tiang sampai 4 titik D di bawah dasar tiang, kilonewton per meter persegi. Di mana didapat luas penampang tiang pancang sama dengan 0,127 meter persegi. Tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8 titik D di atas dasar sampai dengan 4 titik D di bawah dasar tiang pancang sebagai berikut. Diperoleh 4.200 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya kita cari faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang sebagai berikut dan didapat 264,00 kilonewton. Selanjutnya kita cari di bahan tahanan gesek, di mana rumusnya adalah sebagai berikut, di mana AF luas penampang segmen dinding tiang meter persegi, QF sama dengan tahanan gesek kerucut statis rata-rata kilonewton per meter. Di mana di sini kita dapat dalam tabel ini adalah hasil dari tahanan gesek nominal yang diperoleh 222,560. Selanjutnya C, tahanan aksial tiang pancang, di mana didapat 291,930. Selanjutnya kita berdasarkan hasil uji SPT atau Meyerhof. Ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana NB nilai SPT di sekitar dasar tiang dihitung dari 8 titik D di atas dasar tiang sampai dengan 4 titik D di bawah dasar tiang.
N sama dengan luas dasar tiang. AS sama dengan luas selimut tiang meter persegi. Berdasarkan hasil pengujian SPT diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari hasil uji SPT-nya dalam tabel ini. Selanjutnya, ini adalah tadi hasil dari nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang. Diperoleh 14,688 dengan diameter tiang pancang 0,40 dan panjang tiang pancang sama dengan 16 meter. Luas dasar tiang pancang diperoleh 0,127 meter persegi dengan selimut tiang pancang 20,114 meter persegi. Kapasitas normal tiang pancangnya didapat 454,607 kN, di mana PN lebih kecil daripada 701,643 kN. Kapasitas normal tiang pancang adalah PN sama dengan 454,67 kN dari kapasitas normal tiang pancang. Faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tekanan aksial tiang pancang diperoleh 272,8 kN. Ini adalah rekap tahanan aksial tiang pancang. Daya dukung aksial terkecil diperoleh 272,80 atau dari hasil uji SPT-nya. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan pondasi, di mana data bahan di sini sudah didapatkan atau dari soal. Panjang tiang pancang sekian-sekian, dari tabel. Daya dukung izin tiang Q izin sama dengan 299,20 kN, di mana syarat perencanaan kelompok tiang 2,5D lebih kecil S lebih kecil dari 3D, di mana D sama dengan dimensi tiang, S sama dengan jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang. Di mana di sini 1 lebih kecil daripada S lebih kecil dari 1,2, S sama dengan 1,1. Jadi jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang di sini adalah 1,1 meter. Selanjutnya ada data pelcapnya. Kekuatan tekan beton FT sama dengan 30 MPa. Selanjutnya ada kuat lialeh baja tulangan diaphragm. Diperoleh FY 390 MPa. Dan FY dari tulangan polos adalah 240 meter PA atau MPa. Berat beton bertulang FT sama dengan 24 kN per meter kuadrat. Data dari dimensi pondasi adalah sebagai berikut, dan yang data beban pondasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, susunan tiang pancang. Susunan tiang pancang arah X. Ini di tabel. Jadi lebar pelcap arah X sama dengan diperoleh 3,2 meter. Dan susunan tiang arah Y diperoleh lebar pelcap arah Y sama dengan 3,2 meter. Selanjutnya, efisiensi grup tiang pancang. Diperoleh EG sama dengan 0,704. Di mana rumus-rumusnya di sini tadi, dalam sini ada di sini. Sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi sama diperoleh nilai daya dukung kelompok tiangnya adalah 210,623 kN. Selanjutnya, gaya aksial pada tiang pancang. Berat tanah di atas pelcap adalah sebagai berikut 165,888 kN. Dan berat pelcapnya diperoleh 122,88 kN. Dan total gaya aksial terfaktornya diperoleh nilai 1146,52 kN. Selanjutnya ada di tinjauan geser arah. Diketahui datanya adalah sebagai berikut. Tinjauan geser X, jarak pusat tulangan terhadap di sisi luar beton dengan D aksen sama dengan 0,100 meter dan tebal efektif pelcapnya sama dengan 0,400 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar diperoleh nilai 1,1 meter. Selanjutnya ada di berat beton B1-nya
Diperoleh di sini nilai 42,24 kN dan berat W2-nya atau berat tanahnya kita peroleh nilai 57,024 kN. Dengan gaya geser X diperoleh 378,364 dan lebar bidang B LY sama dengan 3200 mm dan tebal efektif pelcapnya adalah 400 mm dan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom didapat nilai 1. Selanjutnya kita cari adalah kuat gas geser pelcap arah X. Diambil nilai terkecil dari FC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan dari kuat geser pelcap arah X dan diperoleh 242.862,167 kN. FC sama dengan 3.339,195 kN. Dan FC terakhir adalah 1908,111 kN. Diambil kuat geser pelcap yang terkecil FC sama dengan 1908,111 kN. Dan di sini adalah faktor reduksinya 0,75 dan kuat geser pelcapnya adalah 1431,84 kN. Syarat yang harus dipenuhi FC dikali F dikali FC lebih besar sama dengan FUX. Jadi hasil dari kuat geser pelcapnya lebih besar sama dengan 378,364 kN. Dan ini aman untuk standarnya. Selanjutnya kita cari adalah tinjauan geser arah Y, di mana jarak pusat tulangan tadi sama 0,1 meter dan tebal efektifnya adalah 0,4 meter. Jarak bidang terhadap sisi luarnya 1,1 meter, berat beton atau W1-nya 42,24 kN, dan berat tanah atau W2-nya WJ 57 sama dengan 0,24 kN. Didapat hasil gaya geser arah Y-nya 378,164. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah tadi 3.200 mm dan tebal efektifnya adalah 400 meter dan terhadap sisi panjang dan sisi pendek tadi sama dengan 1. Jadi di sini adalah hasil kuat geser pelcap diambil yang terkecil dari persamaan sebagai berikut. Nah, ini adalah tadi sama seperti yang sebelumnya. Didapat nilai terkecil adalah 1908,111 kN. Diambil yang terkecil dan syarat yang harus dipenuhi Fx dikali Fc lebih besar sama dengan Fux-nya. Jadi ini aman atau terpenuhi. Selanjutnya dari gaya geser dua arah. Ini diketahui table chapnya seperti ini, data-datanya, dan cari tinjauan geser dua arah atau ponsnya. Didapat jarak pusat tulangan terhadap isi luar beton. Di aksennya sama dengan 0,1 meter, tebalnya sama dengan 0,40, lebar bidang geser arah X-nya 1 meter, dan arah Y-nya 1 meter. Jadi gaya geser pons akibat beban faktor pada kolom PUK sama dengan 800 kN, di mana luas bidang geser pons AP sama dengan 1,6 meter persegi, dan lebar bidang geser ponsnya 4 meter. Dan rasio sisi panjang dan terhadap sisi pendeknya adalah 1. Nah, selanjutnya ketegangan geser pons diambil nilai kecil dari FP yang terperoleh persamaan berikut. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita cari FP yang terkecil dan diperoleh nilai FP 1,49.071 meter MPa. Jadi kita ambil yang terkecil dan kuat geser ponsnya sama dengan diperoleh nilai 1.788,694 kN. Dan syaratnya yang harus dipenuhi adalah lebih besar sama dengan 800 kN. Jadi ini aman.
Selanjutnya kita beralih ke gaya lateral Brooms. Berdasarkan defleksi tiang maksimum Brooms, dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Diameter tiang pancang sebagai berikut 0,40 meter, panjang tiang pancang atau L-nya 16 meter, dan modulus subrage horizontalnya sama dengan KH 26.720 kN per meter kuadrat. Selanjutnya, modulus elastis tiang diperoleh nilai 23.500.000 kN per meter persegi. Momen inersia penampang diperoleh nilai 0,01257 meter ke-4. Jarak beban lateral terhadap muka tanah diperoleh nilai 0,10 meter. Selanjutnya, koefisien defleksi tiangnya. Cari nilai B-nya di sini 0,548398 meter. B dikali L 9,323 lebih besar 2,5. Oke. Jadi nilainya terpenuhi. Selanjutnya tahan lateral nominal tiang pancang. Di mana rumusnya adalah ini dan hasilnya adalah 87,816 kN. Faktor reduksi kekuatan tahanan lateral tiang pancangnya tadi nilai F-nya 0,60 dikalikan HN-nya atau H-nya tadi 87,816 dikali 0,60 diperoleh hasil ini. Selanjutnya gaya lateral pada tiang pancang. Gaya lateral arah X akibat beban terfaktor peroleh nilai HUX sama dengan 150 meter dan arah Y-nya HUY 130 kN. Tahanan aksial tiang pancang F dikali PN sama dengan 299,20 kN. Dan lateral tiang pancangnya diperoleh nilai 52,69 kN. Selanjutnya ada gaya lateral RX pada tiang. Peroleh HUX-nya 16,67 kN. Dan arah Y-nya 14,444 kN. Gaya lateral kombinasi dua arahnya HUMAX diperoleh nilai 22,055 kN. Syarat HUMAX 22 kN lebih kecil sama dengan F dikali HN diperoleh nilai 52,69 kN dan ini aman. Selanjutnya adalah kita cari adalah penulangan file capnya. Jadi nilai-nilai pembesian file capnya sebagai berikut. Dan tulangan arah X, jarak tepi kolam terhadap sisi luar file cap, peroleh nilai CX 1,3 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolam sama dengan EX sama dengan 0,80 meter. Berat beton atau W1-nya di sini dapat 49,92 kN dan berat tanahnya 67,392 kN. Momen yang terjadi pada file cap sehingga MUX sama dengan 305,8499 kN. Lebar file cap yang ditinjau atau nilai B-nya di sini adalah 3200 mm. Selanjutnya, tebal file cap H 500 mm, jarak pusat di aksennya 100 mm, tebal efektif plat 400 meter, dan kuat beton di sini kita menggunakan FC 20 MPa dan kuat leleh baja tulangan 390 MPa. Modulus elastis bajanya ini 2,0 E ditambah 0,5 MPa dan faktor distribusi tegangan betonnya diperoleh nilai 0,225. Selanjutnya ada faktor reduksi kekuatan lentur di mana diperoleh nilai 0,7467 dan kita cari itunya Rn lebih kecil dengan Rmax sama dengan oke atau terpenuhi di sini. Selanjutnya penulangan file cap, rasio tulangan yang diperlukan R-nya
Kita cari nilai 0,0194 di sini hasilnya, dan rasio tulangan minimum R-nya 0,025 dan digunakan R-nya adalah 0,025, di mana luas tulangan yang diperlukan 3.200 meter persegi, diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 16 mm, jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan 201,0619 mm, dan tulangan maksimum S-max-nya 200 mm, jarak tulangan yang digunakan 200 mm, digunakan tulangan D 16 200 mm. Jadi luas tulangan terpakai sama dengan 3.216,99.877 mm kedua. Nah, di sini lanjutnya tulangan arah Y, jarak tepi kolam terhadap sisi luar pel cap. CY-nya diperoleh nilai 1,3 mm. Jarak tiang sisi kolom EY-nya diperoleh nilai 0,80 km dan W1 atau berat betonnya 49,92 km dan W2-nya 67,392 kN. Dan momen yang terjadi pada pel cap MUY 305,8499 kN. M. Lebar pel cap yang ditinjau. B. Diperoleh nilai 3.200 mm. Selanjutnya, lanjut di tebal pel cap H sama dengan 5.000 atau 500 meter, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, reaksannya 100 mm, tebal efektif platnya 400 meter, dan kuat tekan betonnya sama tadi 20,00 MPa, dan kuat relief baja tulangannya 3.390 meter MPa, modulus soliditas bajanya sama tadi, dan tegangan betonnya diperoleh 0,025. Faktor reduksi kekuatan lentur didapat nilai 382,312 kN meter Rn, sedang Rn-nya diperoleh nilai 0,7467. Jadi berdasarkan persamaan Rn lebih kecil sama dengan Rmax, 0,7467 lebih kecil daripada 5,2993 atau terpenuhi. Oke. Selanjutnya ini cara tulangan, rasio tulangan yang diperlukan, diperoleh nilai 0,0194 dan yang tulangan minimum dan yang digunakan adalah 0,025. Luas tulangan yang diperlukan S sama dengan 3.200 mm. Pangkat 2, diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan 201,0619 meter. Jarak tulangan maksimum X-max 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S 200 mm, digunakan tulangan D 16 200 mm, dan luas tulangan yang terpakai adalah 3.216,990877 meter kuadrat atau meter persegi. Selanjutnya ada tulangan susutnya. Diperoleh nilai ini, rasio tulangan susut minimum R-nya dengan 0,014 dan luas tulangan susut arah X-nya diperoleh nilai 1.792 mm. Pangkat 2 dan arah Y-nya sama di sini, peroleh nilai 7.792 mm dan diameter tulangan dipakai 12 mm. Jarak tulangan susut arah X-nya didapat 201,999 meter. Dan jarak tulangan susut arah X digunakan X-max-nya sama dengan 200 mm. Jadi digunakan 200 mm, jarak tulangan susut arah Y-nya sama dengan 201,959. Jarak tulangan susut maksimum arah SY-MX sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan SY sama dengan 200 mm. Digunakan tulangan susut arah X 12 sampai dengan 200 dan arahnya juga 12 sampai dengan 200. Selanjutnya
gambar rencananya akan dilanjutkan kembali oleh saudara saya Yonatan. Silakan saudara Yonatan. Oke, mungkin itulah mungkin demikian dari tadi penyelesaian dari kasus permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya dari perhitungan yang tadi maka didapatlah hasil desain dari fondasi tiang panjang itu sendiri. Dan pada gambar pertama yaitu adalah tampak atas dari fondasi tiang panjang. Atau potongan dari hadap bawah dari fondasi tiang panjang, di mana footplat dari dimensi dari fondasi itu adalah 3,2 meter dikali 3,2 meter, di mana tiang panjang itu ada 9 biji dengan jarak masing-masing 1,1 meter, terus diameter panjangnya 0,4 meter, terus kolomnya adalah 0,6 meter dikali 0,6 meter. Dan ini hasil dari perhitungan yang tadi. Terus slide selanjutnya. Nah, ini merupakan desain dari tampak samping dari fondasi tiang panjang yang telah direncanakan. Dengan panjang tiang panjang ke bawah itu sebesar 16 meter. Terus selanjutnya saya tebal platnya tuh sekitar 0,5, terus selanjutnya diameter tiang panjang adalah 0,40 meter. Selanjutnya dan dari gambar yang ini merupakan diketerangi yaitu memakai tulangan spiral dengan diameter tulangan 12 mm. Selanjutnya, dan ini adalah dari gaya-gaya yang bekerja dari fondasi yang panjang. Selanjutnya, dan dimensi maksudnya juga. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja baik kuat daya dukung dari tanah maupun momen yang bekerja dari fondasi tersebut dengan ukuran-ukuran yang telah ada. Selanjutnya, ya mungkin itu saja dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ketidaksempurnaan dari isi materi ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.